P3K Paruh Waktu Kabupaten Balangan terima SK pengangkatan formasi 2024. Peringati HUT ke-25 Arsada, RSUD Ratu Kandang Haji gelar donor darah serentak nasional. Pemkab Balangan matangkan persiapan operasional mal pelayanan publik. Pengurus DHR 45 se-Balangan dilantik, dorong peran aktif dalam pembangunan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Kharija Yusuf, berikut batarbangan selengkapnya. Penyerahan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu formasi 2024 secara simbolis oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di halaman kantor Bupati Balangan Panin Selatan Jumat 31 Oktober 2025. Penyerahan surat keputusan atau SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu formasi 2024 diharapkan menjadi langkah awal dalam memperlancar berbagai sektor pemerintahan di Kabupaten Balangan. Hal tersebut disampaikan Bupati Balangan Abdul Hadi saat menyerahkan secara simbolis SK pengangkatan kepada lebih dari 3.000 P3K paruh waktu formasi 2024 yang berlangsung di halaman kantor Bupati Balangan Panin Selatan, Jumat 31 Oktober 2025. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Balangan, Sufrianor, menyampaikan para P3K paruh waktu diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan disiplin sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Sesuai dengan arahan Pak Bupati tadi, mungkin bagi tenaga P3K paruh waktu yang sudah menerima SK, ini diharapkan agar meningkatkan kinerjanya, disiplinnya. Tentu ini akan menjadi evaluasi dari masing-masing pimpinan nantinya. Apakah yang bersangkutan ini nantinya bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang, kita lihat nantinya kinerjanya. Nah, itu harapan kami, dan tentunya ini juga terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Balangan. Mudah-mudahan lebih meningkat lagi dengan adanya dukungan dari semua P3K yang sudah menerima SK pada hari ini. Salah satu penerima SK P3K paruh waktu, Hamrudin, yang telah mengabdi sebagai tenaga non-ASN selama 20 tahun, mengaku bersyukur atas kesempatan yang diberikan pemerintah daerah. Kalau perubahan mungkin untuk paruh waktu, Bu, kita nanti disuruh untuk membuat SKP untuk menjadi penuh waktu gitu. Jadi harus bekerja dengan semangat. Ia menyampaikan setelah melalui berbagai proses dan upaya, termasuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K, akhirnya kini dapat merasakan hasil dari perjuangannya. Nanda Yuliarti dan juru kamera Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-25, Asosiasi Rumah Sakit Daerah RSUD Ratu Kandang Haji Balangan menggelar kegiatan donor darah serentak nasional di halaman kantor Bupati Balangan, Panin Selatan, Senin 3 November 2025. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-25 Asosiasi Rumah Sakit Daerah atau Arsada, RSUD Ratu Kandang Haji Kabupaten Balangan menggelar kegiatan donor darah serentak nasional di halaman kantor Bupati Balangan, Panin Selatan, Senin 3 November 2025. Kegiatan kemanusiaan ini turut ditinjau oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi yang hadir untuk memberikan dukungan serta semangat kepada ratusan ASN yang berpartisipasi. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan donor darah yang menjadi bagian dari gerakan sosial berskala nasional.
Sementara itu, Direktur RSUD Datu Kandang Haji Balangan, Dr. Gigi Sudirman menjelaskan kegiatan ini menargetkan pengumpulan 50 kantong darah di Kabupaten Balangan, dengan harapan dapat mencapai hingga 100 kantong. Karena donor darah ini sangat penting kita laksanakan untuk menunjang kegiatan hari-hari dalam rangka pelayanan kesehatan rumah sakit kita yang sementara ini kegiatan donor darah sangat luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa menjadi kegiatan yang bisa memecahkan rekor muri nasional dalam rangka donor darah tingkat nasional. Kabupaten kita target ada 50, tapi mudah-mudahan bisa mencapai lebih dari 50. Mudah-mudahan bisa sampai 100, dan itu sangat membantu kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Balang. Ia menambahkan kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dan sejumlah perusahaan yang turut mendukung kebutuhan darah di RSUD Datu Kandang Haji Balangan. Dengan mengusung tema 25 tahun Arsada, satu tekad, satu arah Indonesia sehat. Kegiatan donor darah serentak ini diharapkan tidak hanya membantu ketersediaan darah di rumah sakit, tetapi juga menumbuhkan semangat kepedulian sosial masyarakat terhadap sesama. Istiqamah dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka mematangkan persiapan operasional mal pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi di Aula Benteng Tindakan Kantor Bupati Balangan Paringin Selatan Selasa 4 November 2025. Dalam rangka mematangkan persiapan operasional mal pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi di Aula Benteng Tindakan Kantor Bupati Balangan Paringin Selatan Selasa 4 November 2025. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauji yang menyampaikan apresiasi terhadap komitmen bersama pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Ia menegaskan kehadiran MPP bukan sekadar memindahkan berbagai loket pelayanan ke dalam satu gedung, melainkan upaya menghadirkan wadah integrasi yang mampu menyatukan berbagai jenis layanan publik dalam satu sistem yang efisien. Lebih lanjut, Ahmad Fauji juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang nyaman, serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dalam penyelenggaraan MPP. Sementara itu, Kepala DPM PTSP Kabupaten Balangan Ahriani menyampaikan, persiapan penyelenggaraan MPP terus berjalan dengan baik, berkat koordinasi yang solid antara satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang terkait. Ahriani berharap melalui pelaksanaan rakor ini, persiapan penyelenggaraan MPP dapat berjalan lancar, sehingga operasionalnya bisa dimulai sesuai rencana pada pertengahan Desember mendatang. Selama ini dalam rangka untuk pelayanan publik, kayak Capilduk, kayak Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, LH tadi kan, kemudian Dinas PUPR, kamu yang vertikal, tadi kan kayak Samsat, kan, kayak apa tadi, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Nah, banyak lagi lah, instansi vertikal maupun instansi internal. Harapannya Pak terkait kegiatan hari ini? Yang jelas MPP beroperasi di pertengahan Desember sudah diresmikan. Itu harapan kami. Nadia dan juru kamera Masitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Hasmiati, secara resmi melantik Dewan Harian Ranting 45 Kecamatan se-Kabupaten Balangan periode 2025 sampai 2030 di Aula Kantor Badan Kesbangpol Balangan, Paringin Selatan, Rabu 5 November 2025. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Hasmiati, secara resmi melantik Dewan Harian Ranting atau DHR 45 Kecamatan se-Kabupaten Balangan periode 2025 hingga 2030 di Aula Kantor Badan Kesbangpol Balangan, Paringin Selatan, Rabu 5 November 2025. Dalam sambutannya, Hasmiati menekankan pentingnya peran DHR 45 dalam memperjuangkan dan menyebarluaskan nilai-nilai serta semangat kejuangan kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda penerus perjuangan bangsa.
Hasmiati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pengurus DHR 45 periode sebelumnya atas pengabdian yang telah diberikan, serta mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus baru yang dilantik. Sementara itu, Ketua Dewan Harian Cabang Kejuangan 45 Kabupaten Balangan, M. Ridwan Dahlan menegaskan, pelantikan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat kontribusi nyata organisasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan daerah. Dan kami ada semacam kegiatan yang bisa membantu pemerintah daerah itu kan. Banyak hal-hal yang kami programkan dalam kegiatan ini seperti penyuluhan, kemudian penanganan tanggap darurat mengenai bencana alam dan sebagainya. Dan sekarang kami akan membentuk satgas-satgas di kecamatan-kecamatan. Dan ini membantu dari masyarakat apabila terjadi bencana alam seperti banjir, kebakaran, sebagainya. Satgas-satgas ini akan melaksanakan bantuan kepada masyarakat. Ridwan juga mendorong DHR 45 di setiap kecamatan untuk membentuk satuan tugas yang dapat membantu kegiatan pemerintah daerah seperti penyuluhan, penanganan bencana alam, dan kegiatan sosial lainnya. Abdul Halim dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batar Bangan edisi kali ini. Saya Khadijah Yusuf dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batar Bangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.